Tanjiro menggunakan pernapasan air gemurang dan berhasil menebas kepala iblis gendang tersebut. Dan misi pembasmian pun selesai. Di luar rumah, Zenitsu melindungi kotak berisi Nezuko dari serangan Hashibara sampai babak belur. Tanjiro pun emosi dan meninju perut Hashibara sampai terpental. Tidak terima, Hashibara pun menginjak kepala Tanjiro. Dan di ribut tersebut, Tanjiro mengadu kepala Hashibara sampai kepala Hashibara berdarah. Ngomong-ngomong, muka Hashibara mirip cewek. Hashibara pun pingsan akibat terpentur kepala Tanjiro. Tiba-tiba, Sang Gagak memerintahkan untuk turun gunung. Tidak itu saja, Sang Gagak beri jimat pengusir iblis ke bocil kematian baju kuning. Dan para bocil pun berterima kasih dan pamit. Tanjiro, Hashibara, dan Zenitsu pun pergi ke penginapan. Mereka pun menikmati makanan dan beristirahat sampai pulih. Pagi pun tiba. Sang Gagak memerintahkan mereka bertiga pergi ke timur laut ke Gunung Tanagumo. Mereka pun pamit ke nenek pemilik penginapan. Dan berangkat ke Gunung Tanagumo. Di perjalanan, di kaki gunung, mereka bertemu pria pemburu iblis lainnya yang meminta tolong. Hashibara dan Tanjiro langsung bergegas masuk ke dalam meninggalkan Zenitsu. Hashibara dan Tanjiro melihat Murakata, sang pemburu iblis yang sedang mengumpat. Ketika ditanya, dia menjelaskan bahwa ia bersama teman-temannya diserang oleh iblis. Scene berpindah si Gagak Kasugai sampai ke tempat ketua pilar pemburu iblis. Secara cepat, sang ketua memerintahkan Shinobu dan Tomioka untuk membantu pemburu iblis ke Gunung Tanagumo. Scene berpindah ke Zenitsu yang ketakutan. Zenitsu pun bergegas melawan ketakutannya dan pergi ke gunung menyusul Tanjiro dan Hashibara. Scene berpindah ke Tanjiro dengan temannya mengatasi teman-teman pemburu iblis yang dikendalikan benang laba-laba iblis wanita. Tanjiro memerintahkan Hashibara untuk mendeteksi iblis pengendali dan berhasil ketemu. Murakata berkata bahwa ia bisa menghentikan teman-temannya. Kalian pergi saja melawan iblis. Setelah pergi, Tanjiro dan Hashibara bertemu iblis raksasa yang dikendalikan dengan benang laba-laba iblis wanita. Mereka bekerja sama dan berhasil mengalahkan iblis tersebut. Dengan instingnya, Tanjiro dirempak Hashibara menuju iblis wanita laba-laba pengendali benang. Dan dengan tebasan hujan penghapus kemarau, Tanjiro menebas dengan tenang. Iblis itu pun tewas dengan tenang. Scene berpindah ke Zenitsu, melihat laba-laba, tuyul, dan berlari ketakutan sampai berhenti di rumah iblis laba-laba. Zenitsu mencium bau busuk sekali dan melihat manusia tergantung di atasnya, serta muncullah sosok iblis laba-laba berkepala manusia. Zenitsu yang terkena racun di telapak tangannya pun ketakutan sambil menangis di atas pohon sampai pingsan. Mode tempur Zenitsu pun aktif, pingsan setelah sadar sambil memasang kuda-kuda pernapasan petir. Sambil menghindar serangan iblis, Zenitsu menggunakan skill 1 Lancelot. Kepala iblis pun tertebas. Sambil terbaring lega, Zenitsu menggunakan pernapasannya untuk menghambat efek racun ke dalam tubuhnya. Zenitsu yang putus asa, tiba-tiba muncullah sosok wanita pilar serangga, Shinobu. Bagaikan malaikat, ia menyembuhkan Zenitsu dengan penawar racun miliknya. Scene berpindah ke Tanjiro dan Hashibara. Ia melawan iblis raksasa berkepala laba-laba. Mereka berdua kewalahan, dan Tanjiro mengambil langkah menebang pohon dengan harapan menghentikan pergerakan iblis raksasa. Tanjiro yang ingin menebas iblis itu pun menggunakan pohon dan memukul Tanjiro sampai terpental jauh. Hashibara yang sendirian melawan ketakutannya menggunakan kedua pedangnya dan berhasil menebas lengan iblis raksasa.
iblis itu berubah menjadi sangat kuat dan semakin besar. Iblis itu melawan dan kepala Hashibara diremas dan diangkat hampir kepalanya hingga hancur. Di saat putus harapan, muncullah pilar air, yaitu Tomioka, menebas lengan iblis raksasa dengan mudah. Tidak pakai lama, Tomioka langsung eksekusi. Lanjut ke scene Tanjiro yang terpental jauh. Lalu Tanjiro bertemu iblis laba-laba Rui. Mau tidak mau, Tanjiro mengalahkan iblis laba-laba terkuat itu, yaitu Rui. Tiba-tiba datang Abang Jago dengan polosnya ingin menebas Rui, dan Abang Jago pun itu tewas hingga terpotong-potong dengan benang iblis. Tanjiro dengan percaya diri ingin memotong benang tersebut, dan ting, pedang Tanjiro pun terpotong. Gile, tuh benang tajam banget. Rui menyerang balik menggunakan jaring laba-laba, dan Nezuko pun muncul menahan damage serangan jaring laba-laba itu. Tidak sampai di situ, Rui menyadari Nezuko dan mengikat Nezuko di atas. Tanjiro pun emosi dan berkonsentrasi mengatur pernapasan dan memulai aksinya. Pernapasan air perubahan naga. Tanjiro yang mengikat ajaran ayahnya, yaitu tarian Dewa Api Kagura. Dari keberaniannya terus maju, tiba-tiba muncullah kekuatan pernapasan api perubahan naga. Tarian Dewa Kagura menebas benang jaringan laba-laba dengan mudah. Nezuko pun bangkit ikut membantunya menggunakan jurus darah ledakan darah terjadi. Tanjiro pun berhasil menebas kepala Rui. Baru saja senang, tiba-tiba Rui pun bangkit. Ia berkata bahwa ia memenggal kepalanya sendiri dengan benangnya. Tanjiro pun pasrah dengan serangan yang akan datang kembali. Tiba-tiba Tomioka datang. Dan menolong Tanjiro. Bang Tomioka pun adu mekanik menggunakan pernapasan kesebelasan tenaga air. Benang Rui pun terpotong. Pada akhirnya, iblis itu pun tewas dipenggal oleh Tomioka. Lalu, kita diperlihatkan scene iblis wanita yang berlari ketakutan dan masuk ke kilas balik tentang keluarga iblis laba-laba terbentuk. Rui membentuk keluarga kepalsuan, seperti permainan keluarga dengan merekrut iblis lemah dan membentuk keluarga. Kembali ke scene, dengan pelariannya iblis wanita, bertemu pemburu iblis, dan mengurung pemburu iblis menggunakan jaring hingga membentuk bola. Tiba-tiba Shinobu pun muncul dan menusuk iblis itu menggunakan pedang. Pedang itu pun memiliki racun yang mampu membunuh iblis, dan iblis itu pun mati. Shinobu pun mengeluarkan pemburu iblis. Pemburu iblis itu pun telanjang dan malu. Shin berpindah ke kilas balik Rui sebelum kematiannya. Dia mempunyai kondisi fisik yang lemah. Lalu muncullah Muzan sebagai dalangnya. Rui berubah menjadi iblis, dan Rui pun membantai orang tuanya. Setelah selesai, kita berpindah ke Shin Shinobu yang ingin membunuh Nezuko. Shinobu ingin membunuh Nezuko, tetapi dihentikan oleh Tomioka. Tanjiro pun disuruh lari oleh Tomioka sekencangnya. Tomioka. Di pelarian, Tanjiro bertemu sosok Kanao yang menghentikan pergerakan Tanjiro, dan muncullah Gagak Kasugai memerintahkan untuk membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas pusat. Tanjiro pun pingsan karena sudah batas fisik, dan semua anggota pemburu iblis diangkut tim Kasushi ke markas pusat. Lega. Di saat sampai, Tanjiro pun dibangunkan. Di depan pun terlihat 9 para pilar berkumpul membandangi Tanjiro. Ketika Tanjiro terbangun, Shinobu menginterogasi Tanjiro tentang adiknya. Tanjiro berargumen bahwa Nezuko, iblis, tidak pernah memakan manusia. Para pilar pun terlihat tidak setuju dengan argumen Tanjiro. Di tengah perdebatannya, muncul pilar angin, Shinazugawa. Sambil memegang kotak yang di dalamnya ada Nezuko, Shinazugawa pun menusuk Nezuko.
Tanjiro pun marah dan mengadu kepala dengan Shinazugawa. Shinazugawa pun terjatuh bersama Tanjiro. Lalu di kericuan itu pun muncul sang ketua pala pilar, tertunduk menghormati ketua. Sang ketua pun mengeluarkan surat wasiat dari Urokodaki yang berkata, dikala Nezuko memakan manusia, Urokodaki, Tomioka, dan Tanjiro siap membelah perutnya sebagai hukuman untuk menjamin ketua sekaligus pala pilar. Shinazugawa pun tak percaya dan mengetes langsung dengan menyilet lengannya sendiri, menyodorkan darahnya memancing Nezuko. Nezuko pun keluar dari kotak dan menolaknya sambil memalingkan muka. Sang ketua memutuskan menerima Tanjiro dan Nezuko. Sebagai syarat, Tanjiro dan Nezuko berjuang bersama di pemburu iblis. Masalah selesai. Tanjiro pun diungsikan ke rumah Shinobu dengan dibawa tim Kakushi. Setelah sampai, mereka bertemu Zenitsu dan Hashibara yang sedang beristirahat duluan. Mereka pun menikmati istirahat. Shin berpindah ke sang ketua Kagaya yang sedang rapat kepada para pilar. Di rapat itu, sang ketua Kagaya, Tomioka pilar air, Karonji pilar cinta, Obanai pilar ular, Shinazugawa pilar angin, Gyomai pilar batu, Rengoku pilar api, Tenge pilar suara, Muichihiro pilar kabut, Shinobu pilar serangga yang sedang membahas tujuannya membantai iblis bawahan Muzan beserta Muzan. Shin berganti di pagi hari di mana Rengoku ingin berangkat bertempur dan pamit kepada Shinobu. Setelah selesai percakapan mereka, Shin berpindah ke Tanjiro, Nezuko, dan Hashibara yang sedang berlatihan sekaligus pemulihan diri bersama Sumi, Nao, Kyo, Aoi, dan Kanao. Seusai latihan, Tanjiro diberitahu cara latihan pernapasan Kanao oleh Sumi, Nao, dan Kyo untuk meniup kendi sampai pecah dan latihan pernapasan 24 jam. Keesokannya, Tanjiro dan teman-temannya bergiat berlatih untuk menjadi kuat. Tanjiro pun berhasil meniup kendi sampai pecah. Kanao yang melihat Tanjiro dan teman-temannya, dan kita pun dibawa flashback tentang Kanao dahulu. Dia diselamatkan dari om-om yang ingin menjual Kanao. Di saat Tanjiro dan temannya berlatih, muncullah sang gagak memberitahu bahwa si penempa pedang Nichirin, Hotaru, dan Kanamori. Hotaru yang melihat Tanjiro merasa kesal karena pedang buatannya patah. Akhirnya Hashibara dan Tanjiro diberi pedang Nichirin. Hashibara yang entah tidak tahu apa alasannya, baru juga pedang itu diberikan. Hashibara terlihat memukul pedang agar aksi itu pun membuat kesal Kanamori yang membuat pedang Hashibara. Shin berpindah ke Muzan yang sedang menyeleksi bawahannya. Yang tersisa hingga satu-satunya yaitu Emu yang diberi darah Muzan untuk membantai pemburu iblis. Saat pagi tiba, Tanjori dan teman-temannya diberitahu bahwa kereta api Mugen memakan banyak korban. Akhirnya mereka pun pamit ke gadis tiga kembar. Mereka pun sampai di stasiun kereta. Hashibara yang baru pertama kali melihat kereta merasa kaget dan mereka pun mengejar kereta yang melaju. Akhirnya mereka bisa berdiri di kereta. Dan season 1 pun selesai. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan. Thank you.